Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, Bapak Profesor Suparlan Soehartono MD PhD dan Bapak Andi Wahid SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Pendidikan. Adapun judul materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu arti pendidikan. Sebelum masuk di pembahasan materi, saya akan memperkenalkan dari kelompok 3, yaitu yang pertama Fitri Ramadhani dengan NIM 200403501034. Yang kedua Andi Masita Bungawali dengan NIM 200403500012. Yang ketiga, Seska Damiati dengan NIM 200403501025, dan yang keempat, Muhammad Al-Fajri dengan NIM 200403502024. Dan adapun submaterinya yaitu yang pertama, apa arti luas pendidikan? Yang kedua, apa arti sempit pendidikan? Yang ketiga, apa alternatif pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana paradigma pendidikan? Arti luas pendidikan. Pendidikan adalah segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung sepanjang zaman dalam segala situasi kegiatan kehidupan, berlangsung di segala jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan hidup, yang kemudian mendorong pertumbuhan segala potensi yang ada di dalam diri individu. Dengan kegiatan pembelajaran demikian, individu tadi mampu mengubah dan mengembangkan diri menjadi dewasa, cerdas, dan matang. Jadi singkatnya, pendidikan merupakan sistem proses perubahan menuju pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Dewasa hal ini perkembangan badan, cerdas dalam hal perkembangan jiwa, dan matang dalam hal berperilaku. Dalam langkah kegiatan pendidikan selanjutnya, ketiga sasaran ini menjadi kerangka kebudayaan kehidupan manusia. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah wajib bagi siapa saja, yang ada kapan dan di mana saja. Karena menjadi dewasa, cerdas dan matang adalah hak asasi manusia pada umumnya. Berarti, pendidikan memang harus berlangsung di setiap jenis, bentuk, dan tingkat lingkungan, mulai dari lingkungan individu, sosial keluarga, lingkungan masyarakat luas, dan berlangsung di sepanjang waktu. Jadi, kegiatan pendidikan berlangsung memadai setiap jengkal ruang lingkup kehidupan. Dari keterangan tersebut, dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa pendidikan adalah suatu upaya untuk membuat manusia menjadi lebih baik, dalam arti kehidupannya menjadi lebih berkembang. Dengan pendidikan, manusia berusaha meningkatkan kehidupannya dari tingkat kehidupan naluriah menjadi rasional berkebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan dapat diartikan sebagai pembudayaan kehidupan manusia. Dengan demikian, secara luas, pendidikan dapat dipahami sebagai pembudayaan kehidupan manusia, dan dengan kebudayaanlah manusia mendapatkan arti dan perannya sebagai manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu sistem kegiatan enkulturasi untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang manusiawi. Dalam arti luas, pendidikan dapat diidentifikasi karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan berlangsung sepanjang zaman, lifelong education. Artinya, dari generasi ke generasi, pendidikan berproses tanpa pernah berhenti. Yang kedua, pendidikan berlangsung di setiap bidang kehidupan manusia. Artinya, pendidikan berproses kecuali di bidang pendidikan sendiri, juga di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, keamanan, teknologi, perindustrian, dan lain sebagainya. Di setiap bidang kehidupan pasti terkandung pendidikan, terlepas apakah persoalan itu sengaja diciptakan atau memang ada secara alami. Yang ketiga, pendidikan berlangsung di segala tempat dimanapun dan di segala waktu kapanpun. Artinya, pendidikan berproses di setiap kegiatan kehidupan manusia. Yang keempat, objek utama pendidikan adalah pembudayaan manusia dalam memanusiawikan diri dan kehidupannya.
Arti sempit pendidikan. Dalam arti sempit, pendidikan adalah seluruh kegiatan belajar yang direncanakan dengan materi terorganisir, dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan, dan diberikan evaluasi berdasarkan pada tujuan yang telah ditentukan. Kegiatan belajar seperti itu dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus dan kecakapan merakit sistem teknologi. Selanjutnya, dengan sumber daya yang ahli dalam bidang ilmu dan cakap dalam teknologi, diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan hidup yang dipastikan bermunculan di kemudian hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi pendidikan dalam arti sempit berarti bukan memotong isi dan materi pendidikan, melainkan mengorganisirnya dalam bentuk sederhana tanpa mengurangi kualitas dan hakikat pendidikan. Dalam membelajarkan isi dan materi pendidikan, lembaga pendidikan sekolah melakukan perencanaan materi pembelajaran dalam bentuk kurikulum berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan rencana itu, sekolah melakukan koordinasi sumber daya manusia, tenaga pendidik, dan administrator dalam semua fasilitas yang diperlukan. Menurut sistem pengawasan khas pendidikan, kegiatan pembelajaran dilakukan secara terjadwal dan pada setiap tahap dilakukan evaluasi. Kegiatan utama pembelajaran menurut sistem pendidikan sekolah pada hakikatnya bersifat pengasuhan dan pembimbingan peserta didik dengan dua sasaran khusus, yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran peserta didik terhadap persoalan kehidupan yang ada dan yang bakal ada. 2. Membentuk kemampuan berupa kecakapan dan keterampilan untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang ada dan kemampuan menyikapi secara tepat persoalan yang bakal terjadi di masa depan. Berdasarkan dua sasaran tersebut, penyelenggaraan pendidikan di sekolah mutlak perlu dilaksanakan dengan pertimbangan keterbatasan orang tua dalam mendidik putra dan putrinya. Pada umumnya, orang tua berada dalam keterbatasan waktu dan kemampuan mereka sibuk dalam kegiatan mata pencarian, sehingga relatif tidak ada waktu khusus. Karena kesibukannya itu, maka orang tua pada umumnya cenderung tidak berkesempatan untuk menyusun perencanaan, program, dan pelaksanaan pendidikan bagi putra-putrinya. Mengenai arti pendidikan secara sempit, sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mutharjo, ciri-ciri khasnya antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Pendidikan berlangsung dalam waktu terbatas, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Menurut jenjang prasekolah dasar, sekolah lanjutan pertama, sekolah lanjutan atas, dan perguruan tinggi. 2. Pendidikan berlangsung dalam ruang terbatas, yaitu di lembaga persekolahan menurut jenjang-jenjang seperti tersebut di atas. 3. Oleh karena itu, pendidikan berlangsung dalam suatu lingkaran khusus yang sengaja diciptakan menurut sistem administrasi dan manajemen tertentu, dalam bentuk kelas, dalam rangka efektivitas dan efisiensi kelangsungan proses pembelajaran. 4. Isi pendidikan disusun secara sistematis, terprogram dalam bentuk kurikulum. Kurikulum dipertanggungjawabkan oleh guru sekolah, difasilitasi suatu sistem koordinasi kepemimpinan sekolah dalam bentuk PBM secara terjadwal menurut ruang kelas dan waktu semester tertentu. 5. Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar sekolah, terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu, khususnya untuk membangun kecakapan hidup dan membentuk keterampilan hidup. Setelah memahami isi dan arti pendidikan, baik secara luas maupun secara sempit, ternyata semakin jelas bahwa pendidikan adalah masalah substansial bagi kehidupan manusia. Artinya, semakin jelas bahwa antara pendidikan dan manusia adalah dua hal yang berhubungan secara saling menentukan. Pendidikan menentukan sifat hakikat manusia, dan manusia menciptakan model dan bentuk pendidikan menurut sifat hakikatnya itu. Oleh sebab itu, sistem pendidikan persekolahan diposisikan dan difungsikan sebagai salah satu jalan menuju pembudayaan hidup dan kehidupan manusia. Arti alternatif pendidikan. Dari pendekatan dikotomis, arti secara luas dan secara sempit tersebut, muncul pemikiran alternatif. Secara alternatif, tercermin pelaku pendidikan adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah di bawah otoritas pemerintah.
dalam suatu sistem integral disebut triparti pendidikan. Fungsi dan peranan triparti pendidikan adalah menjembatani pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat luas. Tujuannya adalah agar aspirasi pendidikan yang tumbuh dari setiap keluarga dapat dikembangkan di dalam kegiatan pendidikan sekolah untuk kemudian dapat diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat luas. Pendidikan diposisikan dan diperankan secara sentral dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu sistem linear dan berproses secara bersinambungan. Pendidikan berlangsung sepanjang zaman dan mutlak dilakukan oleh setiap individu, diawali dari pertumbuhan potensi moral dan kultural di dalam keluarga dan diproses di sekolah untuk kemudian dikembangkan dan ditanamkan dalam kelangsungan kehidupan masyarakat luas. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan segala potensi individual manusia agar kehidupan berlangsung dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dengan pemberdayaan triparti pendidikan, maka setiap individu di kemudian hari mampu memerankan tanggung jawab kehidupannya secara benar, kreatif, dan berkeadilan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi semakin tumbuh dan berkembang menurut prinsip-prinsip nilai kultural manusiawi. Secara rinci dan sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah mencerdaskan potensi-potensi spiritual, intelektual, dan emosional setiap individu yang gilirannya berpengaruh terhadap masyarakat luas. Maksudnya, jika semua individu anggota masyarakat cerdas spiritual, intelektual, dan emosional, maka kehidupan masyarakat berlangsung menurut nilai-nilai kultural manusiawi dalam ketentraman, perdamaian, dan keadilan. Kedua, masa pendidikan berlangsung sepanjang zaman, menurut jenjang-jenjang tertentu secara linear kausalistis, dimulai dari jenjang pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan berlangsung terus-menerus di berbagai macam kegiatan dan pekerjaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan berlangsung di setiap kegiatan sosial politik, hukum, ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Ketiga, pendidikan berlangsung bukan di sembarang lingkungan, melainkan hanya di lingkungan sosial budaya. Artinya, pendidikan hanya berlangsung di dalam ruang lingkup kehidupan manusia dengan sasaran khas permanusiaan, manusia menurut nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jika tanpa sentuh pendidikan, manusia bisa menjadi berjiwa syaitan. Keempat, kegiatan pendidikan di lingkungan manapun selalu merupakan kegiatan pembelajaran, bukan kegiatan pengajaran. Artinya, pendidikan sebagai sistem kegiatan pembelajaran bertanggung jawab memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan segala potensi yang ada pada diri individu peserta didik. Pendidikan tidak bertugas memaksa suatu sistem kegiatan pengajaran untuk memaksa individu peserta didik mengembangkan potensi yang tidak ada dalam dirinya sendiri. Jika kegiatan pendidikan menekankan pada sistem kegiatan pengajaran, maka potensi individual sebagai sumber kreativitas bisa terancam mati, tidak bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, jika kreativitas individual mati, dapat dinilai bisa mengakibatkan perkembangan kehidupan sosial terancam, karena kreativitas individual adalah kunci perkembangan kehidupan sosial. Paradigma pendidikan. Hubungan kodrat antara pendidikan dan manusia, dengan kata lain badan manusia, pada taraf eksistensial bagaikan hubungan antara jiwa. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan, maka kehidupan manusia pun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir. Jadi tanpa pendidikan, manusia akan kehilangan roh bergerak kehidupan, sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri. Pendidikan menentukan kelangsungan dan arah perkembangan kehidupan manusia menuju tujuan akhir. Agar supaya hubungan kodrat antara pendidikan dan manusia dapat tetap terpelihara secara demikian itu, maka pendidikan perlu dibangun kerangka filosofinya. Berdasarkan pada gejala krisis pendidikan dewasa ini yang cukup mengancam terhadap kelangsungan masa depan kehidupan masyarakat, maka bentuk bangunan filosofi pendidikan dapat dikerangkakan sebagai berikut. Menurut hasil pengamatan secara cermat dari fakta, menunjukkan bahwa pendidikan dengan kreativitas ilmu pengetahuan dan teknologi berikut perindustriannya
secara nyata telah berhasil membuat suatu perubahan besar, tetapi dalam waktu bersamaan, perubahan spektakuler itu belum mampu memberikan keuntungan berarti bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan dan kehidupan manusia, bahkan dirasa cenderung mengancam kelestarian moralitas kemanusiaan. Penilaian tegas bahwa sebenarnya pendidikan belum berhasil menciptakan perkembangan dan kemajuan kehidupan dapat dilihat pada fakta yang menentukan bahwa realitas kehidupan manusia dewasa ini terbelah secara tajam menjadi dua sisi, yaitu 1. Antara penguasa subjek dan pihak yang dikuasai atau objek. Secara politik, sosialitas cenderung diwarnai kekejaman. 2. Antara kaum penindas yang tertindas. Secara hukum, kehidupan sosial belum berkeadilan. 3. Antara kaum berjois dan kaum meralat. Secara ekonomi, kehidupan sosial belum ada pemerataan kesejahteraan. 4. Antara pihak yang sangat terhormat dan terhina. Secara kultural, kehidupan sosial belum dijiwai nilai kemanusiaan. Dari uraian tentang isi dan arti pendidikan di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup pendidikan meliputi seluruh segi kehidupan manusia dan berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Pendidikan berawal dari kehidupan berkeluarga. Selanjutnya diproses secara efektif dan efisien, secara metodik dan sistemik di lembaga persekolahan untuk kemudian dilanjut dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berupa berbagai macam kegiatan dalam berbagai macam jenis pekerjaan. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran untuk sekadar mengetahui suatu objek atau technosomatic what, tetapi berlanjut pada keahlian dan keterampilan dalam bereaksi dan berproduksi atau to play to create to produce something. Selanjutnya, seluruh kreatif dievaluasi untuk dijadikan pelajaran baru dalam rangka perbaikan menjadi kreativitas baru yang lebih berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan. Sedemikian rupa sehingga ide tentang pendidikan merupakan suatu lingkaran spiral tanpa putus asa. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.